Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat di usia penuh berkah. Tulis kota asal di komentar agar saya bisa menyapa Bapak di video berikutnya. Pernahkah Bapak tidur dengan perasaan damai, tekanan darah normal, seolah semua baik-baik saja? Lalu pagi harinya tiba-tiba tangan sulit digerakkan dan kata-kata tersangkut. Semua itu datang diam-diam tanpa peringatan. Di ruang gawat darurat, saya sering melihat keluarga panik ketika dokter berkata, "Ini adalah stroke." Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin seseorang yang semalam tampak sehat bisa tiba-tiba terserang pagi harinya. Nama saya Dr. Rahmat Widodo, saya sudah lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan lansia. Saya melihat banyak stroke bukan karena rokok atau makanan instan, tapi justru dari sesuatu yang dianggap sehat, buah-buahan. Mungkin Bapak bertanya, benarkah buah yang dipercaya baik justru bisa memicu stroke? Jawabannya, ya, bila jenis porsi atau waktunya tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak merenungkan, buah apa yang paling sering Bapak konsumsi? Apakah dimakan malam hari atau bersama obat pagi? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi pembeda antara hidup sehat dan risiko stroke yang datang tanpa tanda. Mari kita mulai perjalanan ini perlahan agar Bapak mengenali buah yang perlu diwaspadai dan cara menikmatinya dengan bijak demi kesehatan lansia yang lebih kuat dan panjang umur. Bapak yang saya hormati, sejak kecil kita selalu diajarkan bahwa buah adalah makanan sehat. Buah kaya vitamin tinggi, serat baik untuk pencernaan dan jantung. Tidak ada yang membantah hal itu. Namun setelah usia melewati 60 tahun tubuh, kita tidak lagi memproses buah dengan cara yang sama seperti saat muda dulu. Di usia lanjut, ginjal dan hati melemah, pembuluh darah lebih kaku. Inilah yang membuat buah yang dulu aman bisa memicu masalah bagi kesehatan lansia. Saya sering menemui pasien yang hidupnya tampak teratur. Mereka tidak merokok, tidak minum minuman manis, bahkan rajin makan buah dan sayur. Tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan gula darah melonjak, tekanan darah tidak stabil, dan ada tanda penyumbatan kecil di otak. Setelah ditelusuri, penyebabnya bukan obat-obatan, melainkan cara mengonsumsi buah setiap hari. Ada buah dengan gula tinggi yang memicu lonjakan gula darah. Ada yang kaya kalium yang berbahaya bila ginjal melemah. Ada pula buah dengan senyawa yang bisa mengganggu kerja obat. Semuanya tidak langsung terasa, tetapi perlahan membuka jalan bagi stroke. Coba Bapak bayangkan, segelas jus jeruk diminum bersama obat pagi, atau beberapa potong mangga dimakan menjelang tidur. Kebiasaan kecil ini tampak sehat, tetapi bisa membawa dampak besar tanpa disadari. Itulah sebabnya kesehatan lansia tidak cukup hanya dengan rajin makan buah, tetapi juga harus paham jenis porsi dan waktu terbaik untuk menikmatinya. Pertanyaan pentingnya, apakah buah yang Bapak konsumsi setiap hari sudah sesuai dengan kondisi tubuh saat ini? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari buah yang paling sering hadir di meja makan keluarga Indonesia, pisang. Bayangkan sore hari yang hangat, cucu-cucu datang berkunjung, lalu di meja makan tersaji semangkuk stroberi merah cerah. Warnanya menarik, rasanya segar, dan sering dianggap sebagai buah yang cantik sekaligus sehat. Banyak lansia menyimpan stroberi di kulkas untuk camilan sore dicampur dengan yogurt atau salad. Namun di balik tampilannya yang menawan, stroberi bisa membawa risiko tersembunyi bagi kesehatan lansia. Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan. Pertama, stroberi termasuk buah dengan kandungan residu pestisida tertinggi bahkan setelah dicuci. Pada tubuh orang muda, hati dan ginjal masih cukup kuat menyaring racun ini. Tetapi pada lansia fungsi detoksifikasi melambat. Akibatnya pestisida yang masuk sedikit demi sedikit bisa menumpuk di jaringan tubuh, termasuk pembuluh darah otak, memicu peradangan yang meningkatkan risiko stroke. Kedua, stroberi juga mengandung purin. Senyawa ini saat dipecah akan menghasilkan asam urat. Pada lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat, nyeri sendi, atau gangguan ginjal, ringan tambahan asam urat dari stroberi bisa memperparah peradangan. Peradangan ini dapat menyempitkan pembuluh darah kecil dan meningkatkan tekanan di sistem sirkulasi yang pada akhirnya menjadi faktor risiko stroke. Seorang pasien lansia gemar makan stroberi setiap sore. Awalnya hanya nyeri lutut ringan, kemudian terbukti kadar asam uratnya tinggi dan ada penyempitan pembuluh otak. Apakah artinya stroberi harus dihindari sepenuhnya? Tidak. Lansia tetap bisa menikmati stroberi, tetapi dengan cara yang lebih aman. Pilihlah stroberi organik bila memungkinkan, atau cuci dengan air mengalir lebih lama. Batasi porsinya, jangan setiap hari, cukup beberapa butir saja seminggu.
Dan bila bapak atau ibu memiliki riwayat asam urat atau sedang mengonsumsi obat untuk tekanan darah dan ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Pertanyaannya, apakah bapak atau ibu juga pernah langsung makan stroberi setelah hanya dicuci sekilas? Apakah pernah merasa nyeri sendi atau pusing ringan setelahnya? Hal-hal kecil inilah yang sering diabaikan padahal bisa menjadi sinyal tubuh. Karena itu demi kesehatan lansia yang lebih baik, stroberi sebaiknya dinikmati dengan penuh kesadaran, bukan hanya karena tampilannya yang indah. Dalam praktik saya sebagai dokter, saya sering bertemu pasien lansia yang merasa sudah sangat menjaga pola makan. Mereka jarang menyentuh kue manis, jarang minum teh manis, dan selalu memilih buah segar. Salah satu buah yang paling sering mereka sebut adalah anggur merah tanpa biji. Alasannya sederhana, mudah dikunyah, praktis, rasanya manis segar, dan bisa dimakan sambil menonton televisi. Namun disinilah justru masalahnya. Anggur terutama jenis impor seperti anggur merah dari Australia atau Amerika mengandung fruktosa dan glukosa dengan kadar yang sangat tinggi. Untuk tubuh muda, lonjakan gula dari beberapa genggam anggur bisa cepat diatasi. Tetapi pada kesehatan lansia, respons insulin melambat, pembuluh darah lebih rapuh, dan lapisan dalam arteri mudah meradang. Ketika kadar gula naik drastis setelah ngemil anggur, dinding pembuluh darah otak bisa mengalami luka-luka kecil. Tubuh akan merespons dengan membentuk gumpalan darah halus untuk menutup luka. Jika proses ini berulang setiap hari, risiko penyumbatan kecil yang memicu stroke semakin meningkat. Seorang pasien 70 tahun rajin senam dan merasa sehat karena hanya makan anggur. Namun kebiasaan itu membuat gula darahnya sering melonjak, hingga akhirnya ia terkena stroke ringan. Apakah anggur harus dilarang sama sekali? Tidak. Anggur tetap bisa dinikmati, tetapi porsinya harus sangat dibatasi. Bagi lansia cukup 5-6 butir kecil saja. Jangan dimakan dalam keadaan perut kosong, karena gula akan langsung diserap tanpa hambatan. Lebih baik anggur dikombinasikan dengan sumber protein seperti keju atau kacang, agar penyerapan gula lebih lambat dan tidak membebani tubuh. Bapak Ibu, pernahkah Bapak merasa mengantuk atau lemas setelah ngemil anggur? Jika ya, itu mungkin tanda gula darah naik terlalu cepat. Pada usia lanjut, sinyal kecil seperti ini harus diperhatikan serius, karena yang tampak sebagai camilan ringan bisa jadi bom waktu yang diam-diam menambah risiko stroke. Untuk kesehatan lansia yang lebih baik, anggur boleh tetap ada di meja makan, tetapi harus dinikmati dengan penuh kesadaran, bukan dalam jumlah besar sekaligus. Bayangkan siang hari di kampung, matahari terik, lalu seseorang memotong semangka merah yang dingin dari kulkas. Rasanya manis segar dan seperti hadiah alam yang sempurna. Tidak heran banyak lansia memilih semangka sebagai cemilan sehat, karena dianggap rendah kalori, penuh air, dan membantu melancarkan buang air kecil. Namun semangka yang terlihat aman ini bisa menjadi masalah tersembunyi bila dimakan di waktu yang salah. Semangka memiliki sifat diuretik alami, artinya merangsang tubuh mengeluarkan cairan lebih cepat melalui urin. Bagi orang muda mungkin tidak terasa, tetapi pada kesehatan lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat jantung atau obat tekanan darah, jenis diuretik efek ini bisa berlipat ganda. Ketika semangka dikonsumsi malam hari, tubuh bisa mengalami dehidrasi tanpa disadari saat tidur. Cairan tubuh berkurang, darah menjadi lebih kental, sementara tekanan darah secara alami menurun saat istirahat. Kombinasi ini menciptakan kondisi berbahaya, sirkulasi otak melambat, dan peluang terbentuknya gumpalan darah kecil meningkat yang bisa berujung stroke dini hari. Ada pasien lansia rutin makan semangka malam hari. Suatu pagi ia terjatuh dengan gejala stroke ringan akibat dehidrasi dan interaksi dengan obat jantung. Apakah artinya semangka tidak boleh dimakan? Tentu saja boleh, tetapi ada aturannya. Untuk lansia, semangka sebaiknya dimakan di siang hari, bukan malam. Jangan dikonsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Menambahkan sedikit garam mineral atau air kelapa bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Dan yang paling penting, jika Bapak sedang mengonsumsi obat yang memengaruhi cairan tubuh, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Bapak Ibu, pernahkah setelah makan semangka malam hari, Bapak bangun tidur lalu merasa pusing atau tubuh lemas? Itu bisa jadi tanda dehidrasi yang sering tidak disadari. Untuk kesehatan lansia yang lebih stabil, semangka tetap bisa menjadi sahabat, tetapi hanya bila dimakan di waktu yang tepat dan dengan cara yang bijak. Bapak Ibu, pernahkah setelah makan salak malam hari keesokan paginya terasa sulit buang air besar atau bahkan pusing ringan? Banyak yang menganggap itu hal biasa, padahal bisa jadi sinyal tubuh yang tidak boleh diabaikan.
Salak adalah buah yang sangat akrab bagi orang Indonesia. Harganya murah mudah didapat di pasar dan sering dijadikan camilan malam sambil menonton televisi. Namun kandungan tanin yang tinggi pada salak bisa menjadi masalah bagi kesehatan lansia. Tanin adalah senyawa alami yang membuat rasa sepat dan bisa memperlambat gerakan usus. Pada orang muda efek ini mungkin ringan, tapi pada lansia konsumsi salak berlebihan bisa memicu sembelit kronis. Sembelit bukan hanya membuat perut terasa tidak nyaman. Saat usus tertahan terlalu lama, cairan tubuh diserap kembali sehingga darah menjadi lebih kental dari normal. Pada malam hari ketika aliran darah memang melambat, kondisi ini bisa meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Inilah salah satu jalan diam-diam menuju stroke pada usia lanjut. Seorang pasien lansia suka makan 3-4 buah salak tiap malam. Beberapa bulan kemudian ia sering lemas darah lebih kental dan ditemukan penyempitan pembuluh otak. Apakah itu berarti salak harus dilarang sama sekali? Tidak. Salak tetap bisa dinikmati, tetapi porsinya harus dikendalikan. Untuk kesehatan lansia cukup 1 atau 2 buah saja sehari. Jangan mengonsumsinya di malam hari dan selalu imbangi dengan air putih yang cukup serta asupan sayur berserat. Dengan cara ini, manfaat serat dari salak masih bisa didapat tanpa harus menanggung risiko sembelit dan pengentalan darah. Bapak Ibu, apakah Bapak juga punya kebiasaan ngemil salak di malam hari? Apakah pernah mengalami susah buang air besar atau merasa tubuh lemas keesokan paginya? Jika ya, itu adalah tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Jangan abaikan sinyal kecil ini karena bagi kesehatan lansia, hal kecil bisa menjadi pemicu besar bila dibiarkan terus-menerus. Di banyak keluarga Indonesia, terutama saat acara kumpul, aroma nangka matang sering memenuhi rumah. Potongan buah manis legit ini tersaji di meja sebagai camilan istimewa dinikmati bersama saudara atau cucu. Teksturnya lembut, rasanya manis, sehingga mudah disukai semua usia termasuk lansia. Namun di balik kelezatan itu, nangka menyimpan risiko tersembunyi bagi kesehatan lansia. Satu cangkir nangka matang dapat mengandung lebih dari 30 gram gula alami. Pada tubuh lansia yang sensitivitas insulinnya menurun, lonjakan gula darah akibat nangka bisa terjadi cepat. Kondisi ini memaksa tubuh bekerja keras menyeimbangkannya kembali, memicu tekanan darah tidak stabil dan darah lebih kental. Selain kandungan gula yang tinggi, nangka juga sulit dicerna. Pada sebagian lansia, konsumsi nangka berlebihan dapat menimbulkan perut kembung. Gas dan serat tidak larut memberi tekanan pada perut bagian atas yang akhirnya mengganggu aliran balik darah menuju jantung dan otak. Jika sering terjadi, sirkulasi otak dapat terganggu perlahan tanpa gejala jelas. Saya teringat seorang pasien Pak Soeharto usia 69 tahun dari Cirebon. Beliau gemar makan nangka matang setelah makan malam, terutama saat acara keluarga. Lama-kelamaan ia sering merasa lemas saat bangun pagi, bahkan pernah jatuh ketika menuju kamar mandi. Pemeriksaan medis menunjukkan lonjakan gula darah berulang dan tanda penyempitan kecil pada pembuluh otaknya. Kombinasi gula tinggi dan beban pencernaan memberi tekanan berat pada tubuhnya. Apakah artinya lansia tidak boleh makan nangka? Tidak, nangka tetap bisa dinikmati tetapi dengan aturan tertentu. Untuk kesehatan lansia, cukup porsi kecil, lebih baik di siang hari ketika tubuh masih aktif. Jangan dimakan bersama makanan berat dan hindari bila sedang kembung atau sedang minum obat yang sensitif terhadap gula darah. Bapak Ibu, apakah Bapak juga sering menjadikan nangka camilan keluarga? Jika pernah merasa perut begah atau tubuh lemas setelahnya, mungkin itu tanda tubuh meminta kita lebih berhati-hati. Banyak orang percaya bahwa segelas jus jeruk hangat di pagi hari adalah tradisi sehat yang wajib dilakukan. Rasanya segar, kaya vitamin C, dan diyakini mampu menjaga daya tahan tubuh. Keyakinan ini sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga hampir setiap rumah memiliki kebiasaan serupa, terutama di kalangan orang tua. Namun bagi kesehatan lansia, jus jeruk bisa menjadi pisau bermata dua. Jeruk, khususnya jenis jeruk peras seperti jeruk siam atau jeruk medan, mengandung senyawa alami bernama furanukumarin. Senyawa ini dapat menghambat enzim hati yang bertugas memetabolisme obat. Akibatnya obat yang seharusnya dikeluarkan perlahan justru tertahan lebih lama di dalam darah. Pada lansia yang rutin minum obat penurun kolesterol golongan statin, obat tekanan darah seperti amlodipin atau obat jantung, interaksi ini berbahaya. Kadar obat bisa meningkat melebihi batas aman, memicu efek samping seperti pusing, detak jantung tidak teratur, hingga meningkatkan risiko stroke bila pembuluh darah mendapat tekanan berlebih.
Saya masih ingat seorang pasien Ibu Sulastri 71 tahun dari Medan. Beliau terbiasa minum jus jeruk segar setiap pagi setelah sarapan, kemudian mengonsumsi obat kolesterol. Beberapa minggu kemudian ia mulai sering mengeluh pusing cepat lelah, bahkan sempat jatuh di dapur. Pemeriksaan menunjukkan kadar obat dalam darahnya terlalu tinggi akibat interaksi dengan jus jeruk. Rutinitas yang beliau anggap sehat ternyata justru merugikan kesehatannya. Apakah jeruk harus dihindari? Tidak. Untuk kesehatan lansia, jeruk tetap bermanfaat asalkan dikonsumsi dengan benar. Jangan diminum bersamaan dengan obat. Pilih jeruk baby atau jeruk Pontianak yang kadar furanokumarinnya rendah dan batasi porsinya secukupnya. Bapak Ibu, apakah Bapak juga masih minum jus jeruk pagi hari bersama obat rutin? Jika iya, sebaiknya berhati-hati. Sebab kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh jenis makanan, tetapi juga oleh cara makanan itu berinteraksi dengan tubuh dan obat-obatan yang kita konsumsi. Siapa yang bisa menolak potongan mangga matang yang harum, manis dan lembut saat menyentuh lidah? Buah musiman ini selalu ditunggu-tunggu, bahkan sering dijadikan cemilan sehat pengganti kue manis oleh banyak lansia. Namun benarkah mangga benar-benar aman bagi kesehatan lansia? Mangga memang kaya vitamin dan serat, tetapi di balik itu juga menyimpan gula alami dalam jumlah tinggi. Satu buah mangga matang bisa mengandung gula lebih banyak daripada sepotong donat. Pada tubuh lansia, kemampuan mengendalikan lonjakan gula sudah melambat. Akibatnya setelah makan mangga, kadar gula darah bisa naik tajam. Kondisi ini dapat memicu peradangan di dinding pembuluh darah, menciptakan lingkungan yang ideal untuk terbentuknya gumpalan kecil di otak yang meningkatkan risiko stroke. Tidak hanya itu, mangga juga mengandung senyawa bernama mangiferin. Pada usia lanjut, fungsi hati menurun sehingga kemampuan detoksifikasi melemah. Bila mangiferin bertemu dengan obat kolesterol atau obat tekanan darah, hati harus bekerja lebih keras. Akibatnya racun bisa menumpuk di darah, memperberat beban tubuh lansia. Ada pasien lansia yang mengganti camilan sore dengan mangga. Setelah beberapa minggu ia mengalami lonjakan gula darah dan tanda stroke ringan. Apakah mangga harus dihindari total? Tidak. Untuk kesehatan lansia, batasi hanya beberapa potong kecil konsumsi di siang hari saat tubuh aktif. Hindari mangga kering karena gulanya lebih pekat, dan jangan makan bersamaan dengan obat kecuali atas izin dokter. Bapak Ibu, apakah Bapak juga sering ngemil mangga sore bersama keluarga? Jika setelahnya kepala terasa berat atau tidur terganggu, itu tanda tubuh tak lagi mampu merespons lonjakan gula dengan baik. Ingatlah, menjaga kesehatan lansia bukan hanya soal memilih buah, tapi juga memahami kapan, berapa banyak, dan bagaimana cara menikmatinya dengan aman. Bayangkan setelah makan besar di rumah, di meja makan tersaji potongan nanas segar. Rasanya asam manis segar di mulut, dan sejak lama banyak keluarga percaya nanas adalah pencuci mulut terbaik untuk melancarkan pencernaan. Karena keyakinan itu, nanas kerap menjadi pilihan camilan sehat, bahkan untuk para lansia. Namun di balik kesegarannya, nanas menyimpan risiko tersembunyi. Buah ini mengandung bromelain, enzim alami yang membantu memecah protein. Pada sisi tertentu hal itu bermanfaat, tetapi pada tubuh lansia bromelain juga bisa bertindak seperti pengencer darah ringan. Bagi mereka yang sudah rutin minum obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau obat jantung, efek bromelain dapat menambah risiko darah terlalu encer. Akibatnya pembuluh darah lebih mudah bocor atau mengalami perdarahan kecil yang tidak disadari. Selain itu, kadar keasaman dalam nanas cukup tinggi. Jika dikonsumsi malam hari, apalagi dengan perut kosong atau menjelang tidur, asam dari nanas bisa memicu refluks lambung. Pada sebagian lansia, kondisi ini tidak selalu terasa perih, tetapi diam-diam mengganggu pernapasan dan menurunkan kadar oksigen ke otak. Jika berlangsung terus-menerus, risiko stroke pada pagi hari meningkat, terutama bila tubuh sedang mengalami dehidrasi ringan. Seorang pasien lansia rutin makan nanas malam hari. Akhirnya ia mengalami gangguan tidur dan stroke ringan akibat interaksi dengan obat pengencer darah. Apakah ini berarti lansia harus berhenti makan nanas? Tidak. Untuk kesehatan lansia, nanas tetap boleh dinikmati, tetapi pilih waktunya dengan bijak. Konsumsi siang hari porsi kecil dan jangan dekat dengan jadwal minum obat. Hindari malam hari karena otak membutuhkan ketenangan, bukan tambahan beban dari enzim dan asam. Dalam ruang praktik saya sudah tak terhitung berapa kali saya mendengar pasien lansia berkata, "Dok, saya tidak makan gorengan, tidak minum minuman manis, saya hanya makan buah sehat seperti pisang." Ucapan ini terdengar meyakinkan sebab pisang memang kerap dianggap buah paling aman. Mudah didapat, lembut di mulut, dan kaya kalium yang baik untuk jantung.
Tetapi justru disinilah masalah tersembunyi itu berada. Pada tubuh lansia, fungsi ginjal tidak lagi sekuat dulu. Kalium berlebih dari pisang tidak dapat dibuang seefisien ketika muda. Akibatnya kadar kalium bisa menumpuk dalam darah. Kondisi yang disebut hiperkalemia ini berpotensi mengganggu irama jantung, menekan pembuluh darah, dan dalam situasi tertentu dapat memicu terbentuknya gumpalan darah yang menyumbat otak. Yang membuatnya berbahaya adalah kenyataan bahwa semua ini sering terjadi tanpa gejala hingga terlambat. Saya masih ingat seorang pasien Pak Sastro, 69 tahun dari Klaten. Setiap pagi ia terbiasa makan 2-3 pisang Ambon bersama bubur oat, kemudian minum obat tekanan darah. Selama beberapa bulan ia merasa baik-baik saja, sampai suatu pagi jantungnya berdebar hebat dan hampir pingsan di kamar mandi. Pemeriksaan menunjukkan kadar kalium darahnya tinggi dan ada tanda stroke ringan. Kebiasaan sederhana yang dianggap sehat ternyata membawa risiko serius. Apakah ini berarti pisang tidak boleh dimakan lansia? Tidak. Untuk kesehatan lansia, pisang tetap bisa dikonsumsi dengan bijak. Batasi hanya 1 buah kecil di pagi hari, kombinasikan dengan protein seperti yogurt tawar atau kacang rebus agar penyerapan gula lebih lambat. Dan bagi yang sedang minum obat tekanan darah jenis ACE inhibitor atau diuretik, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Bapak Ibu, apakah Bapak juga terbiasa sarapan pisang setiap pagi? Jika setelahnya sering merasa lemas atau jantung berdebar, jangan abaikan. Tubuh sedang memberi tanda bahwa pola makan perlu disesuaikan. Karena dalam kesehatan lansia, hal yang tampak sederhana sekalipun bisa berubah menjadi ancaman bila tidak dipahami dengan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 9 buah yang sering dianggap sehat, tetapi ternyata bisa menyimpan risiko tersembunyi bagi kesehatan lansia. Mulai dari stroberi yang penuh pestisida, anggur yang kaya gula semangka yang bisa menyebabkan dehidrasi malam hari, salak yang memicu sembelit nangka yang terlalu manis, jeruk yang berinteraksi dengan obat mangga yang menaikkan gula darah, nanas dengan efek pengencer darah, hingga pisang yang berisiko menumpuk kalium. Apakah ini berarti lansia harus berhenti makan buah sama sekali? Tentu tidak. Buah tetap penting sebagai sumber vitamin, serat, dan antioksidan. Yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan cara mengonsumsinya dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Pilih buah yang rendah gula dan tinggi antioksidan, seperti pepaya, apel hijau, jambu, biji kiwi, atau buah naga. Perhatikan porsi, jangan makan terlalu malam, dan usahakan dikombinasikan dengan protein agar kadar gula lebih stabil. Ingatlah, kesehatan lansia bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi juga kapan, berapa banyak, dan bagaimana tubuh meresponsnya. Dengan pengetahuan ini, Bapak bisa tetap menikmati buah tanpa harus takut pada risiko stroke atau gangguan lain. Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar buah, apa yang paling sering Bapak konsumsi setiap minggu, dan apakah setelah mendengar penjelasan ini, Bapak akan mengubah cara menikmatinya. Satu komentar atau satu kali membagikan video ini bisa jadi menyelamatkan sahabat sebaya dari bahaya yang tidak disadari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.